Tanggal 25 Maret 2017, Randy Herman Jr., 24 tahun, tinggal di West Palm Beach, Florida, Amerika. Dia terbangun di pagi hari, dan ketika dia hendak mengambil handphonenya, dia sadar kalau tangannya sedang memegang pisau yang biasa dia simpan di laci samping kasurnya. Dia melihat ada darah di pisau itu, di kedua tangannya, tubuh, dan juga lantai. Dia bangkit dan di bawah tempat tidur, dia melihat seorang cewek terbaring bersimbah darah, sudah meninggal. Randy tahu identitas perempuan itu. Siapa dia? Hiya, I'm so happy to see you here. Welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi, dan hari ini aku mau ngebahas tentang bagaimana seorang laki-laki mengaku kalau dia tidak sadar ketika dia membunuh seseorang. Apakah polisi percaya dan siapa yang dia bunuh? Make sure to keep on watching. Di channel ini aku ngebahas video misteri, jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on, okay? Anyway, sekarang kita bakal jawab siapa identitas perempuan itu. Nah, perempuan itu tak lain adalah Brooke Preston, 21 tahun, teman baik Randy sendiri. Pada tanggal 25 Maret itu, ya, pagi hari Randy terbangun. Setelah dia melihat banyak sekali darah, dia juga melihat temannya sudah bersimbah darah di lantai. Dia sadar kalau dia itu hangover, kepalanya sakit, dan dia pun melepaskan pisau itu. Dia berjalan ke kiri dan ke kanan. Dia berusaha mengingat sebenarnya apa yang terjadi, karena seingat Randy, dia itu tidur. Dia nggak ingat sama sekali mengeluarkan pisau dari laci mejanya lalu menikam temannya berulang-ulang. Jadi akhirnya Randy pun memutuskan untuk keluar naik mobil untuk mikir. Tapi hanya beberapa menit saja ya, ketika dia sudah mengendarai mobil sampai 2 km dari rumahnya, dia memberhentikan mobilnya dan dia memutuskan untuk telepon 911. 911 emergency. You need to send police. Someone's been murdered. I'm sorry. It was me. Mendengar pengakuan Randy, tidak lama kemudian polisi datang. Setelah itu Randy dibawa untuk diinterogasi dan tubuh Brooke dibawa untuk diautopsi. Dari hasil autopsi Brooke ditemukan kalau dia itu ditikam 25 kali. Ya, bayangin ya, Randy sama sekali nggak sadar dia menikam temannya. Dan anehnya tidak ada orang lain di dalam rumah itu ketika peristiwa terjadi. Dan juga memang dari pintu, dari jendela itu menunjukkan kalau nggak ada orang lain yang masuk ke sana. Jadi sudah pasti banget kalau Randy lah yang menikam teman baiknya sendiri. Tapi kenapa ya dia mau membunuh teman baiknya yang sudah dia kenal selama 10 tahun tersebut? Jadi Herman dan Brooke itu pertama kali bertemu ketika mereka masih SMP. Dan dulunya mereka itu tidak tinggal di Florida melainkan Pennsylvania. Nah, setelah mereka lulus SMA, setiap hari mereka tetap hangout, minum, party, dan 6 bulan sebelum Randy menikam Brooke ajakin si Randy untuk pindah ke Florida untuk tinggal dengan kakak perempuannya. Nah, si Randy ya yang juga nggak ada kerjaan, dia pun oke-oke aja karena dia juga seneng banget gitu loh hangout sama si Brooke. Jadi dia pun setuju dan akhirnya mereka bertiga tinggal di rumah kakak Brooke dan setiap harinya mereka party and everything. Sayangnya baru saja 4 bulan setelah Randy pindah ke Florida, dia mendapatkan kabar buruk. Ayahnya meninggal. Nah, ini pun membuat Randy sangat sedih, tapi dia nggak balik ke Pennsylvania karena dia udah anggap kalau Florida itu rumah barunya, dan dia juga mendapatkan uang warisan dari ayahnya sebesar 350 juta rupiah. Bukannya dia menggunakan uang itu untuk investasi atau hal-hal berguna lainnya, dia malah memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk beli obat-obatan terlarang yaitu kokain dan juga alkohol. Karena itu dalam kurang waktu 2 bulan aja 350 juta itu habis dong. I know, kayak sumpah nih anak gak bisa mikir
gitu ya. Anyway, di awal bulan Maret si Brooke pamit dengan kakaknya dan juga si Randy karena dia ingin pindah ke New York untuk tinggal dengan pacarnya. Nah, pada tanggal 24 Maret dia kembali ke rumah kakaknya untuk ambil sisa barangnya gitu ya. Dan karena si Brooke sangat dekat dengan Randy happy banget mengetahui kalau si Brooke itu balik ke Florida. Dia pun mengadakan pesta. Mereka minum, mereka obat dan sebagainya. Randy sendiri mengakui kalau dia menghabiskan 30 botol bir di malam itu. Ditambah lagi mereka juga minum champagne. Jadi dia udah campur-campur alkohol gitu. It's a bad news guys. Kalau misalnya kamu tahu ya, atau misalnya kamu belum pernah minum dan kamu pingin minum, jangan campur alkohol, oke? Anyway, malam harinya ketika Brooke sudah capek, dia pun mau tidur kan. Dia buka lemarinya, dia hendak ganti baju, tapi begitu dia buka lemari, dia terkejut banget. Dia malah melihat si Randy dalam keadaan telanjang di dalam lemari, kayak sembunyi jongkok gitu. Nah, si Brooke yang kayak sebel ya, bayangin Brooke itu juga udah rada tipsy-tipsy gitu. Dia pun marah sama Randy. Dia kayak, ngapain kamu ada di dalam kamar aku gitu? Aku mau tidur, kok kamu telanjang sih kayak di lemari aku? Kamu mau apa gitu kan? Bukannya si Randy langsung sadar dan minta maaf, dia malah gini doang, kayak gitu. Dia kayak gituin si Brooke. Nah, Brooke yang sebel banget, si Brooke pun langsung teks teman mereka, mutual friend mereka gitu. Dia tulis, quote, "Tolong jemput aku sekarang, aku mau bunuh Randy, dia bikin aku marah banget," end quote. Nah, mutual friend mereka ini namanya adalah Kyle McGregor. Melihat teks dari Brooke, Kyle pun langsung menjemput si Brooke dan malam itu Brooke nginap di rumah Kyle. Keesokan paginya, Brooke dianterin oleh Kyle. Mereka sama-sama masuk ke rumah di mana si Randy tinggal untuk packing gitu loh ya, ambil sisa baju Brooke gitu. Dan mereka pun mau pamit gitu sama si Randy. Pada saat itu Randy masih di tempat tidur gitu. Padahal mereka ajakin si Randy untuk pergi breakfast sama-sama, tapi Randy bilang udah kalian pergi aja, aku nggak bisa nih, aku masih sakit kepala banget, hangover gitu ya. Jadi si Brooke dan juga si Kyle pun pergi, mereka pergi makan. Dimana ketika Brooke sedang makan, dia mendapatkan teks dari si Randy yang menuliskan kalau aku punya hadiah nih buat kamu, t-shirt gitu ya, tolong kamu jangan lupa ambil setelah makan, nanti kamu singgah ya balik ke rumah ini untuk ambil gitu. 1 jam kemudian si Brooke kembali ke rumah untuk ambil t-shirt tersebut. Setelah itu, seingat Herman, setelah si Brooke ambil, ya udah mereka pamit, mereka pelukan. Abis itu si Brooke pergi, si Randy tidur kembali. Dan inilah ingatan terakhir dari Randy. Tapi sayangnya ketika dia terbangun, dia sadar kalau dia sudah menikah sama teman baiknya sendiri. Di pengadilan, pengacara Randy mengatakan kalau tampaknya ini karena si Randy itu dia suka sleepwalking ya, yaitu tidur berjalan. Dia nggak sadar ketika dia menikam teman baiknya sendiri, nggak ada motif gitu loh. Mereka itu baik banget, maksudnya akrab banget. Ngapain si Randy itu bunuh si Brooke, nggak ada motif gitu kan. Dan tampaknya excuse tidur berjalan ini juga disupport oleh ibu Randy yang mengatakan, iya jadi memang anak aku ini ya, dia itu suka tidur berjalan gitu. Ketika dia usia 10 tahun, kan aku bekerja di bar yang jaraknya beberapa menit dari rumah ya. Sekitar jam 10 malam ketika aku lagi kerja, tiba-tiba aku lihat si Randy ya naik sepeda gitu, samperin aku di bar. Dan ketika aku ngobrol sama dia, aku sadar kalau dia itu sedang tidur berjalan. Meskipun dia masih dalam keadaan buka mata, tapi aku tahu dia itu nggak sadar. Setelah itu pun aku menyuruh dia untuk balik ke rumah. Aku bakal nyusul dia, dan si Randy yang masih dalam keadaan tidur berjalan bisa naik sepeda kembali ke rumahnya. Lalu Randy pun tidur lagi. Jadi memang ya, kalau buat kalian yang pernah tidur berjalan ataupun pernah lihat video orang tidur berjalan, kamu pasti tahu deh kalau ini tuh adalah cerita yang valid. Karena terus terang aku itu masuk ke dalam tim yang juga tidur berjalan, dan aku pernah dengar beberapa cerita dari orang tua aku dan juga mbak aku yang bilang aku buka mata, aku jalan ke bawah dan sebagainya.
sebagainya. Pokoknya cerita-cerita yang cukup wild, yang ketika aku keesokan paginya bangun, itu aku beneran sama sekali nggak sadar dong. Jadi kayak, oh my god, you know what I mean? Kayak, this is like the biggest fear gitu loh buat orang-orang yang memang suka tidur berjalan. Nah, meskipun pengacara Randy sudah berusaha untuk membela dia gitu ya, kalau dia itu menusuk temannya itu nggak sengaja karena dia beneran nggak sadar, hakim masih memutuskan kalau si Randy ini tuh bersalah karena mungkin aja ada motif, mungkin aja ya si Randy itu sebenarnya dia suka sama si Brooke, tapi karena Brooke tolak dia, memilih untuk pindah ke New York bersama dengan pacarnya, ini membuat Randy marah, membunuh teman baiknya sendiri, aka juga crushnya, dan dia menggunakan alasan tidur berjalan sebagai motif pembunuhannya. I don't know guys, I don't know kayak sebenarnya apa yang terjadi di hari itu, tapi yang jelas si Randy dinyatakan bersalah atas pembunuhan Brooke dan dia dijatuhi hukuman penjara sampai dia meninggal. Tapi baru-baru ini ya, tahun 2022, Randy Herman yang sudah berusia 28 tahun, dia nge-request untuk pengadilan ulang. Alasannya adalah karena pengacara yang bela dia itu menganggap kalau tidur berjalan itu adalah sebuah penyakit mental, padahal tidur berjalan itu bukanlah penyakit mental. Jadi ya si Randy itu berusaha gitu lah ya supaya dia nggak usah dipenjara sampai seumur hidup karena dia nggak rasa dia tuh bersalah, dia rasa dia tuh nggak sadar gitu. So ya guys, aku pengen tahu dong opini kamu. Kalau memang benar Randy ini tuh tidur berjalan dan nggak sengaja bunuh orang, apakah dia bersalah atau dia tidak bersalah karena dia nggak sadar? Make sure untuk komen di bawah. Aku juga ngerasa agak gimana gitu ya kalau misalnya sempat orang yang tidur berjalan dan mereka nggak sengaja nyakitin orang lain. Isn't that like bahaya? Kayak setiap orang bakal bisa ngebela diri sendiri aja gitu loh. Kalau mereka bakal bilang kalau oops, I did it, tapi aku nggak tahu, aku nggak sadar, aku tidur berjalan. I don't know guys. Make sure to comment down below. Kalau kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up. Make sure juga untuk subscribe dan juga turn notification on. Okay? Thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick dari Dior. Ini tuh adalah Dior Addict Laker Stick. Warnanya adalah Palm Beach, and I really like the color. It's this like super nice coral color. As you can see, kayak udah mau habis gitu. Can you see that? Dan my lashes is a Lash, tipenya adalah Las Vegas. Make sure to check a Lash out karena di Shopee sedang ada bundle promo gitu. Jadi kayak kamu beli dua itu jauh lebih murah. Yeah, I love you all. Stay safe, stay beautiful, stay handsome, and I will see you in my next video. Bye!